Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya Mario? Bagaimana kabarnya Mario? Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Hari ini kita diberi kesehatan dan juga kita diberi berkat-berkat yang banyak. Selamat mendengarkan dan juga mengikuti sekolah minggu online pada hari ini dari Sekolah Minggu GBI Gading. Yuk, kita mau serahkan acara sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah lindungi kami dari malam hari sampai pagi ini. Kami boleh bangun Tuhan dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, ini semua karena anugerah-Mu dan Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, kami akan mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, Engkau berkati kami satu persatu, kami yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami berdoa juga untuk virus corona Tuhan, untuk segera berakhir Tuhan. Kiranya kami bisa berkumpul kembali di gereja untuk bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, mari adik-adik, kita sudah memasuki bulan apa Maria? Desember. Biasanya Desember ada apa Maria? Natal. Hari Natal, iya. Di sini ada pohon Natal. Ada apa lagi Maria? Ada kado. Kado, ada lonceng Natal, ada Sinterklas, juga ada lagu-lagu Natal. Kita semua bersuka cita di bulan Desember menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyikan lagu Selamat Datang. 1, 2, 3. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangku di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Ya, semua sukacita ya menyambut hari Natal ya. Walaupun kita tidak bisa merayakan Natal di gereja, tapi di hati kita tetap ada Tuhan Yesus, tetap ada hari Natal ya. Ya, adik-adik, nanti kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Mbak Feve ya adik-adik. Adik-adik mendengarkan dengan baik. Tapi sebelumnya, yuk kita mau menyanyikan lagu lagi, Aku Pahlawan Kecil. Ya, yuk. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oh ya, Ibu Yamti mau mengingatkan sama adik-adik supaya tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu apa Mario? Memakai masker, Cuci tangan juga jaga jarak. Oh iya, pinter sekali. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Tentunya senang sekali bukan hari ini, pagi ini Pak Yosua bisa bertemu dengan adik-adik semuanya walaupun melalui online. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita rindu walaupun kita ada di rumah, kita tetap bisa belajar firman Tuhan. Pagi ini Pak Yosua akan menyampaikan firman Tuhan, belajar firman Tuhan yang berjudul Yesus Penyelamatku. Nah, mari kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, semuanya tirukan ya. Tuhan Yesus,
terima kasih pagi ini kami boleh datang kepadamu. Tuhan Yesus, kami ingin belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Nah, adik-adik sudah siapkan dengan Alkitabnya masing-masing? Ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Allah menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk di dalamnya adalah manusia. Nah, siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, adik-adik? Betul, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Mereka mula-mula hidup penuh dengan damai sejahtera di Taman Firdaus. Mereka sangat senang sekali. Tetapi oleh karena iblis tidak senang dengan keberadaan manusia yang penuh damai sejahtera itu, maka iblis melalui tubuh ular, tubuh ular menggoda manusia sehingga manusia jatuh dalam dosa. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah membuang manusia itu semuanya di bumi dan mereka berkembang biak, mereka beranak cucu, bertambah banyak, tetapi kehidupan mereka masih dipenuhi dengan dosa-dosa. Ya, mereka satu sama lainnya sering sekali berselisih. Mereka saling menyerang dan mereka menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Nah, dosa-dosa yang sampai sekarang ini sering dilakukan oleh orang-orang itu adalah antara lain, adik-adik, dosa bertengkar. Ya, kelihatan toh? Bertengkar. Nah, siapa yang masih suka bertengkar di sini? Oh, enggak ada ya? Ya, pintar semuanya. Bertengkar, ya. Satu dengan yang lainnya, masalah apapun juga, itu adalah salah satu dosa. Kemudian ada juga dosa mencuri. Nah, mencuri tidak hanya mencuri televisi, mencuri kambing, mencuri sepeda motor, tetapi juga ada yang mencuri uang Rp1.000, mencuri tahu goreng, tempe goreng. Nah, artinya mengambil tanpa meminta atau izin kepada pemiliknya, ya. Itu namanya mencuri, dan mencuri adalah dosa. Kemudian ada lagi nih, membantah. Nah, siapa yang kalau disuruh oleh orang tua membantah, suruh tidur nggak mau, ya, suruh belajar apalagi, ya, suruh belikan sesuatu juga membantah. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, itu juga salah satu jenis dosa, ya. Nah, ada lagi nih, berbohong. Ya, berbohong itu namanya mengatakan sesuatu yang tidak benar, ya. Ngapusi bahasa Jawanya, ya. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, itu pun dosa. Nah, juga ini, ya, yang sering dilakukan di sekolah, menyontek, ya, karena nggak mau belajar, lalu ulangan di sekolah dan akhirnya dia menyontek. Nah, ini pun dosa, adik-adik, ya. Jadi ini nggak boleh dilakukan, ya, seharusnya. Tetapi masih banyak orang-orang yang melakukan dosa-dosa seperti itu, sehingga dosa-dosa yang dilakukan itu akan berakibat
hukuman di api neraka pada waktu nanti, ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, lalu apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa waktu itu, ya? Pada waktu perjanjian lama di Alkitab ini, di dalam kitab para nabi-nabi itu disebutkan bahwa untuk menghapus dosa itu harus melalui persembahan. Nah, apa itu persembahannya adik-adik? Ya, persembahannya contohnya ada domba jantan yang tidak bercacat. Ini salah satu persembahan. Nah, ini harganya tidak murah adik-adik, ini mahal ya. Domba disembelih ya, itu. Kemudian ini juga kambing lembu jantan ya. Ini juga persembahan. Ini juga harganya lebih mahal lagi ya, tidak murah. Disembelih untuk menghapus dosa-dosa manusia. Nah, terus ini juga ada lagi ya, yang lebih murah. Nah, ini bukan, ini labat ya, burungnya Pak Yosua ya. Nah, ini tapi ini adik-adik. Nah, ini ya, burung merpati, sepasang burung merpati. Ini juga bisa untuk menghapus dosa ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Apakah dibuat seperti ini ya? Apa ini? Disate ya? Apakah disate seperti ini adik-adik ya? Nah, bukan. Kalau sate seperti ini tentunya adik-adik masih ada di rumah, tentunya ada gulai, ada tongseng ya, ada sop kaki kambing ya. Saat-saat ini banyak sekali ya kita menikmati makanan hasil dari belehan atau sembelihan tetangga ya. Tetapi pada waktu itu domba, kambing, merpati dipersembahkan dengan cara disembelih dan diambil lemak serta dagingnya dan dimasukkan ke dalam mezbah bakaran ya. Masuk ke dalam kotak ini, lalu api dinyalakan, kemudian ya dibakar sehingga diharapkan asapnya itu sampai membumbung ke atas sampai ke rumah Allah di surga, begitu ya. Nah, inilah cara daripada bangsa-bangsa waktu itu di dalam mempersembahkan penghapus dosa manusia ya. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, lalu bagaimana dengan yang tidak punya duit? Bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Kalau mereka berdosa, bagaimana menghapus dosa? Beli burung merpati pun mereka tidak mampu. Apakah mereka akan masuk neraka, adik-adik? Nah, tentunya Allah tidak ingin manusia-manusia itu masuk neraka. Allah mengasihi semua manusia ciptaannya. Nah, lalu bagaimana caranya? Allah mengutus putranya yang tunggal, siapa adik? Yaitu Yesus Kristus ya. Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Nah, di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 44 sampai ke 56 ya, atau ayat yang ke 42 ya sampai 56 diceritakan adik-adik yang dikasih Tuhan, yaitu bahwa oleh karena pemberitaan kitab suci yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat sangat tidak senang ya. Mereka merasa bahwa orang-orang lain tidak lagi percaya akan khotbah-khotbah para orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat ya, imam-imam kepala rumah ibadah ya, tetapi mereka lebih percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kemudian dengan berbagai cara mereka menangkap Tuhan Yesus, dan akhirnya Tuhan Yesus dihukum, disalib di Bukit Tengkorak atau di Golgota. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di Bukit Golgota itu Tuhan Yesus merasakan begitu sakitnya di dalam penyiksaan, ya. Dan masih lagi ditambah olok-olok dan ejek-ejek dari setiap orang yang melihat, yang lewat, yang di situ. Dikatakan antara lain olok-olok atau ejekannya itu adik-adik, ya. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu, ya. Orang lain engkau selamatkan, tetapi engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu, ya. Juga ada yang mengolok-olok, dia kan Raja Israel, ya. Turunlah dari salib itu. Kalau bisa, aku percaya padamu, ya. Itulah adik-adik ejekan, olok-olok, ya, hinaan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus yang disebutkan di dalam Matius 27 ayat 40 sampai 42. Nah, apakah Tuhan Yesus membalas? Apakah Tuhan Yesus terus menunjukkan kuasanya? Ya. Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus berserah seperti apa yang dikehendaki Tuhan, ya. Tuhan Yesus ingin menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka. Sehingga Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi Tuhan Yesus masih mengampuni orang-orang yang mengolok-olok Dia. Begitu besar kasih Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati dan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itulah adik-adik yang dinamakan kemenangan. Yang akhirnya dari situlah Tuhan Yesus memikul, ya, menanggung segala dosa-dosa umat manusia untuk disalibkan dan kemudian untuk dibangkitkan lagi menjadi hidup yang baru. Nah, jadi siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka dia tidak akan dihukum, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, seperti di dalam nats firman Tuhan yang kita hafalkan pagi ini, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 berbunyi, "Dan keselamatan, ya, tidak ada di dalam Dia, ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Nah, sekali lagi adik-adik tirukan dan hafalkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. "Dan keselamatan tidak ada di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Jadi keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di bumi ini tidak ada nama lain, ya, selain Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan. Nah, itulah adik-adik yang dikasih Tuhan. Jadi percaya pada Yesus dan menuruti
firman-Nya, ya, menuruti kitab suci apa yang ada di dalam isinya ini, maka kita akan beroleh selamat. Nah, mau kan adik-adik untuk selamat memperoleh hidup yang kekal? Tentunya Pak Yosua yakin adik-adik semuanya mau. Dan ingat, ceritakan ini kepada teman-teman yang lain bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Amin. Ayo kita akan tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, adik-adik dudukkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kami ingin hidup senantiasa percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu, firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.